Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Genji berkemajuan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, bertemu lagi nih bersama saya Dian dan Kiska. Oke, sekarang kita sudah melihat nih sudah kedatangan tamu istimewa. Istimewa dan jauh ya. Udah kayak Jogja ya, istimewa sebenarnya. Udah istimewa, jauh lagi. Iya, jauh. Jauh kayak Gimana gitu ya? udah beda provinsi. Iya. Beda provinsi ya. Jadi kita ngundang siapa sih Teh gitu kan. Kita karena Profesor Advance with Gen Z itu ngundang mahasiswa-mahasiswa berprestasi baik akademik dan non-akademik, dan korelatifnya tuh mahasiswa tuh pasti dekat-dekat sama organisasi nggak sih Teh? Biasanya mahasiswa tuh peka lah terhadap organisasi. Nah makanya kita mau ngobrol nih sama anak-anak yang emang berorganisasi, ya kan anak Teh? organisasi nih. Karena kita ngimpor jauh langsung dari kampus deh, langsung kenalan aja kali ya Teh? Iya, boleh. Boleh kenalan dirinya nih? Boleh Kak. Oke. Ya, kenalin Kak, nama saya Muhammad Sidik Pangestu, biasa dipanggil Sidik, dari Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Fakultas Teknik UMJ. Hai. Fakultas Teknik ya guys. Sebelahnya nih yang menemani siapa nih Kak? Oke, perkenalkan nama saya Aisyah Rahmahayati, biasa dipanggil Rahma. Saya dari Himateka BMFT UMJ. Saya hello dulu dong ke kamera. Saya hello kamera. Halo. Iya. Udah Oh iya. Nah, kalian tuh semester berapa sih sebenarnya? Kalau aku semester mau ke 6. Mau Kenal. Kebetulan sama. sama. Satu angkatan. Satu angkatan. Jadi emang apa namanya, mereka lagi di semester 6 yang emang lagi aktif-aktifnya berorganisasi. Di ya, organisasi. Sebenarnya ya Teh. Iya, betul. Menanya apa nih Teh? Kita mau nanya apa ya? Banyak sebenarnya pertanyaannya Pertanyaannya udah banyak banget ya. Boleh Kak, Boleh nih, terima ya pertanyaannya. jangan susah-susah. Oke, siap. Kita langsung aja kali ya ke yang himpunan. Kamu tuh himpunan apa? Himpunan Teknik Kimia ya? Iya, betul. Kita bisa dijelasin nggak sih sejarah Boleh teknik nggak sih sejarahnya? himpunan Teknik Kimia tuh? Himpunan Teknik Kimia kan bisa kita sebut juga Himateka BMFT UMJ. Himateka. Karena memang di strukturnya itu kita masih dinaungi oleh BEM dan juga fakultas. Kalau untuk berdirinya sendiri, Himateka BMFT UMJ itu berdiri tanggal 10 November 1978. Wih, pas Hari Pahlawan ya. Betul, Wih, Kak. jadi November. Hari Pahlawan ada, kita membuat Mendirikan himpunan. ya, Nah, mendirikan itu. himpunan. Wah, sangat sangat berkreatif ya. Iya. Jadi ulang tahunnya anniversary-nya barengan. Benar. Iya, jadi kalau setiap hari pahlawan, wih, gue anniversary Iya, nih. anniversary nih. Nambah lagi nih umur gue kayak gitu. Nah, biasa tuh kalau himpunan itu biasa ngomong soal gagasan nggak sih? Pasti kalian ngangkat gagasan juga dong. Nah, gagasan yang suka dibahas pas himpunan tuh, di himpunan tuh apa tuh? Kalau gagasan yang kita bawa pasti nggak jauh-jauh untuk output di Himateka itu seperti apa, bener kan Kak? Terus di organisasi itu ada apa aja, ya kan? Karena kita diajarin bukan cuman jalanin proker doang, tapi kita juga belajar bagaimana di organisasi itu seperti apa gitu loh Kak. Jadi kalian belajar cara berorganisasi tapi juga membawa hal yang ada Ya, outputnya betul, sebenarnya. gitu. Ya. Seru ya Teh sebenarnya. Jadi mereka punya apa ya? Punya berorganisasi itu jadi ada bahan diskusinya tapi ngasilin output juga ternyata. Iya, outputnya seperti apa? Outputnya seperti apa sih yang kalian udah hasilin? Kalau di Himateka sendiri sih outputnya itu ya pasti salah satunya itu buat nambah relasi, bener gak sih Kak? Karena kan di salah satu program kerja kita juga ada sering banget nih komunikasi dengan alumni, kadang alumni juga ngasih ini apa lowongan-lowongan kerja atau apa gitu kan Kak. Terus juga kita bisa ngembangin soft skill kita ya kan di organisasi itu, bagaimana kita belajar tentang public speaking seperti itu. Terus juga salah satunya ada pengalaman berorganisasi juga di Himateka, karena kita sebagai himpunan nih mahasiswa teknik kimia, berarti kita harus punya output untuk menjadi mahasiswa teknik kimia itu seperti apa. Nah, outputnya kalau ngomongin soal teknik pasti kan ngomongin juga kita peka sama teknologi ya nggak sih? Betul. Nah, kalau dari Himateka secara namanya aja teknik kimia. Nah, dari Himateka tuh ada output apa sih?
Salah satunya ada produk excellent kita, Kak. Apa tuh produk Iya, produk wah, excellent apa? teh namanya, berarti sangat dia yang dijadikan unggulan ya Benar. ibaratnya. Kalau itu ada penelitian unggulan, dia jadi output unggulan. Apa tuh kalau di IMATK? Kenapa kita bilang produk excellent juga? Karena ini benar-benar ditekenin juga sama Kaprodi kita buat bagusin Himateka gitu loh, Kak. Jadi apa namanya, untuk output sendiri di Himateka itu ada Cemekar sama Munir's Face. Wah, jadi kalian punya outputnya itu ada Cemekar sama Munir's Munir's Face. Face. Ini menarik ya. Iya, iya, menarik banget nih. Nah, banyak jurusan yang non saintek kayak kakak dulu ya. Mungkin awam banget nih sama yang namanya yang tadi kamu sebutin Cemekar itu. Bisa dijelasin itu, Dek? Sebenarnya Cemekar itu singkatan, Kak. Oh, Jadi singkatan dari Chemical Electric Car. Wih. Oh, chemical electric car. Berarti secara logika artinya bahan bakarnya kimia tapi bikinnya motor listrik, mobil listrik. Ya, Menarik tuh teh. Iya, Menarik tuh. banget mobil listrik ya. Iya. Ini apa namanya? Nggak usah pakai nggak usah pakai bensin ya. Kalau kita mengganti bahan bakar baru ya sebenarnya, mencari bahan bakar baru. Jadi kita nggak mau kalah ya, nggak cuma pakai listrik, apa kita menghasilkan tapi dari bahan bakar kimia gitu ya. Betul. Cemika. Seru nggak sih? Seru banget ya. Tapi kalau bahas Cemika, kalian tuh tahu Cemika tuh dari mana sih sebenarnya awal-awalnya? mulainya itu dari tahun 2016. 2016, wah lama ya. Iya, udah lama. 19, 20, tuh 22, 23, 24, 25, wah 9 tahun guys. 9 tahun sudah kita ngejalanin produk itu, Kak. Wow. Berprogres terus ya. Berprogres sampai sekarang. Keren. Berarti udah lama kan, udah lama nih Cemekar. Betul. Nah terus apa namanya, inovasi yang udah kalian, berarti tiap tahun ada inovasinya dong? Insya Allah ada. Insya Allah Wow. ada. Wah, Keren banget nih. Berarti kan tadinya emang pengembangan produk tuh tandanya emang gak semudah itu ya. Iya. Bener. Ini aja Cemekar aja bikin sampai 9 tahun kan buat kalian meliti kayak gitu kan. Nah yang udah kalian inovasi apa aja sih sampai 9 tahun ini gitu? Kita kan karena fokusnya di bahan bakar reaksi kimia itu ya, Kak. Karena waktu itu juga waktu pas pertama kali Cemekar dibentuk dijadikan produk excellent kita, itu juga kita koordinasi atau saling komunikasi gitu tentang produk kita ini dengan ITS sama TB itu, Kak. Oh iya, ITS, UGM gitu kan UGM. emang udah pada itu sih, aku juga lihat beberapa gitu kan. Berarti emang kalian sebenarnya termotivasi ya sebenarnya, tapi mereka bisa bikin, kita juga ya kita coba juga lah ya. Dan juga salah satu perguruan tinggi swasta juga nih kita yang pertama salah satu-satunya yang ada produk excellent Cemekar ini. Iya sih. Cemekar. Itu makanya kenapa kayak tadi pas denger Cemekar kayaknya yang aku tahu cuman dari ITS, UGM, ternyata kita pun dari UMJ sendiri punya. Wow. Wah, karena dari lagi inovasi-inovasi ya sampai kalian menghasilkan produk excellent-nya. Betul, Kak. Nanti ada gongnya gitu teh. Tapi kalau ngomong-ngomong soal Cemekar, aku juga pernah baca nih teh soal beberapa Cemekar. Ternyata Cemekar ini tuh adalah salah satu produk ya inovasi mahasiswa soal mengatasi bagaimana untuk bahan teknologi terbarukan ya. Itu kan jadi ada salah satu mata kuliah bahan terbarukan. Jadi ternyata ini tuh jadi salah satu inovasi dari mahasiswa sendiri teh. Dan bener tadi yang disebutin, kayak aku tuh baca kayak ada dari ITS, UGM, bahkan mereka tuh udah sampai ada lomba-lomba internasional. Semoga nanti kedepannya dari UMJ bisa mewakilkan ya kita sampai ke perlombaan nasional gitu kan. Secara kan kita ya bisa lah koordinasi kan sama-sama teknik kimia kan sama ITS sama UGM. Bahas Cemekar tuh. Keren banget ya UMJ. Ya. Ternyata tanpa kita kalau kita ngobrol-ngobrol gini kita nggak bakal tahu nggak sih teh prestasi mahasiswa tuh ternyata ada aja ya banyak produk-produknya ya, banyak inovasinya juga. Iya ternyata. Dan kalau menurut aku biar supaya kita bisa mengembangkan dan juga yang lainnya kamu juga pada bisa mau ikut kayak kakak-kakak ini, ternyata bisa punya produk excellent dan belajar wah ternyata kita bisa loh menghasilkan produk berdasarkan. Padahal itu udah cuma ada di duduk organisasi aja kan, cuma pembahasan, di sini udah ada Cemekar, coba kita coba gitu kan. Ternyata bisa. Dan buat bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, teman-teman yang
adiknya, saudaranya, tetangga ponakannya, semuanya, ya kan? tetangga juga. Mau juga join seperti kakak-kakak yang ternyata cuma dari tongkrongan yang bisa menghasilkan output ini gitu kan. Jangan Iya. lupa buat Gabung yuk. gabung yuk di AMJ. Kunjungi situsnya kemana tuh? Ke ini ya, ke apa? pmbumj.ac.id. Atau nggak bisa kepoin IG-nya di IG-nya di pmb.umj. Atau enggak kalau mau tahu-tahu soal UMJ ada IG-nya Iya, tuh ya. UM Jakarta. UM Jakarta. Pokoknya UMJ adalah We Guide You To we guide you to reach your dream. Oke. Wah, dari motonya aja seru Iya, ya. Kita seru bakal ngebimbing kalian untuk dapat Mimpi kalian, mewujudkan mimpi Jadi, kalian. Jangan lupa buat join Iya. UMJ. Join ya, guys. jangan lupa ya guys. Oke, kita kembali lagi nih ke topiknya. Nah, ini kan yang tadi ya kita yang bahas yang Cemekar itu ya. Ini kan sebuah inovasi yang baru nih ya. Iya. Nah, kalian itu ini dibina oleh siapa? Bisa dapat ide untuk membuat seperti itu? Ini kan produk excellent yang memang dari dulu, dari tahun 2016 ya kak, itu udah ada. Pastinya kita juga harus ada pembina dari dosen gitu. Iya. Kita salah satunya Pak Gemar, itu dosen teknik kimia sekaligus beliau menjadi pembina untuk produk Cemekar ini. Oh, jadi kalian juga membuat produk, ternyata juga dibimbing juga ya? Dibimbing dan ada kepanitiaan juga, tim. Ada tim, diarahkan dosen juga Iya. gitu kan. Jadi memang dosen yang berkompeten di bidangnya gitu. Betul, ya Kak. Pak Gemma. Jadi mereka bikin nggak cuma sekadar asal-asalan gitu ya Teh, tapi Iya. memang dibimbing langsung oleh dosennya. Nah, ngomong-ngomong soal kalian tadi kan kayaknya denger ada nama Munirs nggak sih? Iya, Mones. Nama Bisa Munirs. dijelasin nih oleh Kakak Rahmat. Iya, mungkin sama kalau Munirs. Iya, Munirs itu apa? Jadi aku mau ngejelasin sedikit mengenai Munirs. Munirs itu acara tahunan yang dikelola oleh Himateka, di mana dia itu berawal dari sudah sukses dari 2010. Kemudian tapi namanya itu belum Munirs Kak. Jadi awalnya itu Himateka Project. Oh, nama awalnya Himateka Project. Iya. Wah. Nah, itu memang diperuntukkan untuk sasarannya anak SMA dan umum. Jadi kita buat perlombaan sasaran awalnya SMA aja ya? Iya, dan umum. Oh, dan umum. Namun pada 6 tahun selanjutnya itu ditransformasikan menjadi Munirs Fest, dan itu sasarannya diubah dari SMA dan umum itu menjadi para akademisi, mahasiswa dan umum. Oh, jadi jauh lebih luas. Iya, Lebih jadi luas. lebih Tahun luas. 2016. 16. Oh, jadi ini tuh kayak acara proyek tahunan gitu ya? Teh, Proyek ya? tahunan Betul. ya. Bisa. Biasa kan kalau organisasi kayak himpunan-himpunan tuh punya gak usah himpunan deh, BEM aja pasti tahunan pasti punya Iya, acara punya gede acara kan, gede. punya acara gede. Punya Nah, kegiatannya. ternyata Himateka pun bisa punya acara gede ya, acara gedenya, dan itu berlangsung setiap tahun ya? Iya, berlangsung setiap tahunnya dari 2010 itu. Dari 2010 itu, berarti udah 15 tahun ya Teh, sampai kalau tahun ini 15 tahun ya? Iya. Wah, kurang lebih. lama juga ya, maksudnya berprogresnya lama loh, Lama, dari ya. 15 tahun gitu, tiap Dari tahun kegiatan 2010 selalu ada. ya? Iya. Wah. Ini target pasarnya siapa aja? Jadi kebetulan itu kami ini punya program kerja yang berbeda-beda dengan target pasaran yang berbeda-beda juga Kak. Jadi yang pertama itu program kerja kita itu ada simulation training basic, yaitu merupakan sasaran utamanya ke para mahasiswa teknik kimia. Di situ kita bakalan belajar mengenai perancangan pabrik menggunakan Aspen by HiSys, dan itu akan dituntun langsung sama pemateri yang memang convert di bidang tersebut. Oh, jadi emang kalian ngundang pemateri yang emang udah kompeten di bidangnya kayak gitu ya. Itu di simulation training basic ya. Oh, jadi kalian sebenarnya ngebantu mahasiswa buat ningkatin soft skill juga nggak sih? Iya. Tapi ini yang boleh join siapa aja nih? Kan target pasar nih yang join Iya. untuk simulation ini siapa aja nih? Non saintek bisa. Non saintek yang mau belajar bisa atau gimana nih? Sebenarnya ini memang target pasarnya itu untuk mahasiswa teknik kimia. Namun apabila ada dari yang lain ingin join untuk ikutan gitu boleh banget. Artinya emang open to public ya, Iya. siapapun yang mau ikut join aja gitu kan. Nah, ngomong-ngomong soal kan udah ada nih kegiatannya ini kan. Nah, Munirs itu sebenarnya
ada temanya nggak sih atau gimana nih? Ada Kak, jadi Nah, gimana tuh? Temanya tuh tiap tahun ganti? Apa gimana? Iya. setiap tahun itu emang Ada. ganti, beda-beda. Berarti kalau tahun ini temanya apa tuh? Iya, temanya apa Siapa nih tahu tahun kan ini? jadi, wih dari temanya aja menarik banget nih, Iya. orang pada mau tahu gitu. Jadi untuk tema tahun ini itu Let's Bridge Nature and Technology in the Era of Society 5.0 to a Future Green Wih, Future. berarti emang kita green future banget ya. Iya. Kita kembali lagi kita ke nature, Iya, jadi- hijau, Betul, teknologi hijau-hijau. hijau. Teknologi Seperti UMJ. Oh, Oh, iya, UMJ kita kan kampus Amet kita hijau. Hijau. Jadi kan Ini terinspirasi. juga hijau ya, ini. juga hijau ya kan. Jadi emang Iya. kembali ke hijau. Hijau. Oke, Green ya. asalkan jangan ke meja hijau. hijau. Oh jangan dong, meja hijau wow. Ya kan tadi apa bilang, asalkan jangan ke meja hijau. Ini meja hijau loh. Oh iya, lupa ya. Ini konotasinya berbeda. Ini kebutuhan kita. Iya. Nah, terus tapi temanya menarik sih. Berarti kan at least misalnya emang orang yang sekiranya bukan teknik kimia bisa dong ikut acara Munis ya. Bisa Kak. Nah itu kan tadi itu baru ada simulation training basic. Nah itu kita ada juga program kerja yang memang diperuntukkan untuk anak SMA Kak. Oh, jadi kalian juga ngundang buat anak-anak sekolah. Iya, itu juga sebagai bidang promosi teknik kimia untuk anak-anak SMA melalui program kerja itu. Oh. Itu merupakan essay competition. Oh, jadi untuk yang tahun ini tuh ada essay competition ya. Competition. Wah, berarti buat teman-teman nih Iya, SMA buat SMA adik-adik. yang kalian punya esai ya kan Iya. dengan tema serupa ya kan Kak. Yang Bisa tadi ya, ikutin ingat mungkin. temanya hijau. Jadi kalau kalian punya esai ya kan tuh bahas Iya. tentang hijau mau dari manapun ya kan ini terbuka kan untuk Boleh. SMA manapun nggak mesti harus IPA ya kan. Enggak. IPS kalau mau dia tertarik dengan hijau bisa kan join ya maksudnya tinggal apply gitu ya di itu untuk SMA nih berarti Iya. target kalian lengkap ya teh SMA teknik kimia terus ada Masih. lagi nggak Non teknik juga bisa kan? Nah itu ada lagi yang terakhir ini merupakan E-Day Festival. Jadi Engineers Day Festival itu memang target sasarannya itu untuk umum. walaupun kita bukan engineer tapi kita bisa ikut bisa Bisa, join bisa. Oh. Karena itu merupakan acara terakhir kita gitu. acara ibaratnya kalian punya acara puncak ya Iya, acara acara puncak. Jadi ide inilah yang memang kalaupun kalian emang mau join dan kalian mau tahu nih soal itu sifatnya kayak gimana sih kayak apa sih Cara talk- daftarnya gimana? maksudnya kayak kalian Gimana kayak talk show kah Iya, talk show atau nggak apa, seminar atau kah atau gimana gitu konsepnya misalnya gitu biasanya talk show gitu ya. Jadi untuk konsepnya itu talk show gitu kan. Berarti emang mostly semuanya bisa ikut ya. Bisa Oh, banget. jadi buat teman-teman semua ya yang memang concern atau nggak emang agak-agak tertarik atau nggak pembahasan ini kan temanya seru banget ya. Iya, seru Udah banget society nih. 5.0 terus juga green teknologi ya kan. Jadi kayak buat kalian yang tertarik jangan lupa kan buat ini nih Cara daftarnya gimana nah, nih? cara daftarnya Kak? gimana? Nah, untuk cara daftarnya itu kalian bisa cek melalui sosial media kita. Itu ada IG maupun TikTok yaitu @munirspres. Nah, itu nanti informasi mengenai data atau cara pendaftarannya semuanya itu bakalan tertera di sosial media tersebut. Jangan lupa follow guys. Jadi untuk Jangan lupa follow ya. jadi jangan lupa follow. Terus kalau misalnya itu dikepoin juga IG-nya ya kan, secara kayak ini udah temanya bagus ya kan. Jadi kalau mau udah ada infonya lah ya kalau mau daftar gimana gitu. Iya. Bisa banget. Udah lengkap nih informasinya teh. Terus kalau kalian balik lagi ya ke ini kan mahasiswa kalian. Iya. Kalian organisasi sama mahasiswa. Itu gimana cara membagi waktunya? Siapa nih? Ya. Ramo dulu mungkin. Ladies first Boleh, gitu. ladies Kalau first. Kayaknya ladies first guys. Boleh. Jadi kalau dari aku pribadi gimana ya? Jadi kalau misalkan tujuan utama aku untuk kuliah itu kan akademik ya Kak. Jadi memang yang apa namanya? Utamakan. Iya, diutamakan itu akademiknya. Tapi bukan berarti organisasi itu dijadikan yang kedua, tapi saya jadikan rumah kedua. Nah, dari situ saya juga bisa belajar time management karena dapat membagi waktunya di situ. Jadi kalau misalkan untuk
bagaimana cara membagi waktunya itu menggunakan cara skala prioritas. Oh, pakai skala prioritas ya. Iya. Kamu bikin dulu skala prioritas kamu, terus nanti kalau udah kamu apply di kehidupan sehari-hari kamu. Iya, kayak betul. gitu. Dari Rahma. Ini dari Iya, yang laki-laki. yang laki-laki kayak gimana nih? Sekarang laki-laki kan ada bahasa nongkrongnya dulu ya, Teh. Iya. Ada bahasa nongkrongnya dulu. Ada bahasa mainnya Bahasa dulu. lain-lainnya lah ya. Iya. Nah, kalau yang laki-laki gimana nih? Kalau dari saya sendiri sih, ya emang kalau laki-laki kadang harus ada waktu nongkrongnya, bener nggak sih Kak? Iya, gak cuma laki-laki sih sebenarnya. Iya semuanya, enggak mas. Setuju lah. Jadi kita semua bisa nongkrong. Bisa, sebenarnya. iya. Jadi bisa nongkrong. Enggak, kalau saya sih kalau ngebagi waktu hampir sama sih kayak Rahma, maksudnya ngeliat skala prioritasnya itu yang mana duluan nih yang lebih diutamain gitu. Jadi kalau emang waktunya itu buat akademik, ke kelas atau belajar, ya kita duluin dulu itu ketimbang organisasi seperti itu. Jadi nggak ketimpa lah. Kalau emang udah nggak ada kelas, ya saya bakal ke himpunan. Oh Bisa gitu, kayak berarti gitu. sama ya, sama jadi kayak Bersama. rumah kedua Iya, gitu rumah tuh kedua. konsepnya. Nah, tapi aku mau tanya nih, agak tertarik sih tadi sama Munirs. Sebenarnya Munirs tuh benefitnya ada apa aja? Kalau kita ikut Munirs dapat apa aja sih sebenarnya? Supaya siapa tahu teman-teman ada tertarik kan buat ikut Munirs sebenarnya gitu. Ada benefit apa aja nih, Mak? Jadi benefit untuk ikut Munirs itu banyak sebenarnya. Jadi kita bisa dapat ilmu yang bermanfaat, dapat sertifikat juga secara nasional. Nasional tuh. Iya, wow. Ya, Nasional. terus kemudian kita juga bakalan dapat merchandise. Oh, ada merchandise-nya Munirs. Ada. Apa aja tuh merchandise? Nah itu kayak ada gantungan kunci, ada notebook, ada tote bag, pulpen dan lain-lain. Banyak ya, Banyak. benefitnya banyak ya. Iya. ternyata. Jadi ya gak usah dilakukan lagi, ikut aja deh join nih Jadi acara. nggak akan rugi. Nggak akan rugi. Jadi daftar ya di Jadi jangan lupa Munirs ya. ikut acaranya gitu ya. Nah, mereka udah ngasih tahu nih tips-tipsnya. Ternyata organisasi bisa bareng-bareng ya sama Iya. pendidikan dengan akademik. Jadi buat teman-teman jangan ragu buat kalau misalnya jadi mahasiswa takut nih berorganisasi, takutnya kita nggak bisa bagi waktu atau gimana. Ternyata ada buktinya bisa, dan juga dari nongkrong-nongkrong ini ada outputnya Ada juga. outputnya. Jadi ternyata mahasiswa tuh kreatif banget ya, Teh, Iya, harus kreatif. Jadi mahasiswa kan harus kreatif. Nah, kita udah ngobrol banyak nih, Teh. Tenaga udah habis ya. Nggak canda. Jadi kita udah bahas-bahas ternyata dari segi pengalaman ya, segi pengalaman kan udah yang sama berpengalaman nih. Iya, ya. udah berpengalaman. Dan mereka bisa kok balance antara organisasi dan kuliah gitu. Iya. Jadi jangan lupa kuliah di UMJ guys. Jadi jangan kuliah, jangan jadi kayak apa ya, manusia kupu-kupu. Apa tuh Kuliah pulang. Oh, jadi harus jadi yang pura-pura. Apa tuh pura-pura? Kuliah Apa tuh? rapat, Kuliah kuliah rapat. rapat. Ya, itu boleh. Bisa nggak jadi dua-duanya apa dong kalau yang dua-duanya? Apa ya? Pura-pura. Pura-pura. Pura-pura tapi mau gitu. Ya, itu mungkin diskusi kita sampai Iya. sini ya, Teh. Udah bahas yang menarik juga Iya. tentang organisasi kali ini. Buat teman-teman yang juga mau bahas organisasinya juga di LPPM bisa DM aja ke mana, Teh? Ke IG-nya LPPM UMJ. Di LPPM.UMJ, LPPM UMJ lah ya, Iya. searching aja di LPPM Google UMJ udah ada kalian. kok, iya. Nanti kalian kalau misalnya mau cerita bareng sama kita, bareng kayak Kasih sama Karama, kalian juga mau kita punya acara nikah gitu kan, atau enggak Mau kita mau cerita dipromosikan. nikah soal organisasi Iya. kita gitu kan, atau enggak wah banyak deh yang mau kalian ceritain aja, tinggal di DM. Nanti kita ketemu lagi buat Kita undang ke sini Iya. untuk cerita-cerita, kita berbagi ngobrol-ngobrol cerita. bareng. Oke, nah terakhir ya, ini kita sudah mau di penutupan acara. Banyak prestasinya dan kita tunggu di episode-episode selanjutnya. Dan karena sebentar lagi, 1 minggu lagi kita sudah menginjak di bulan puasa, kita mohon maaf lahir dan batin, marhaban ya Ramadan. Iya. Ramadan ya. Iya, Oke. mohon maaf dari segala khilaf dan perbuatan. Oke. Sampai ketemu di Profesor and Friends with Genzi selanjutnya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.